Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sosiologi, dan hari ini kita akan membahas mengenai dampak globalisasi terhadap perubahan komunitas bagian kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai kriminalitas beserta hilangnya jati diri bangsa. Mari kita bahas mengenai kriminalitas terlebih dahulu. Seperti yang sudah dipelajari di kelas 11 bahwa kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar tindakan hukum. Lalu bagaimana kriminalitas dapat dipengaruhi oleh globalisasi? Mari kita bahas. Tekanan sosial yang disebabkan oleh globalisasi memunculkan pola hedonisme di kalangan masyarakat. Banyak orang ingin meraihnya meskipun melalui jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal. Globalisasi juga menyebabkan kejahatan lintas wilayah negara menjadi semakin besar seperti perdagangan manusia. Artinya dengan adanya globalisasi, semua orang ingin berlomba-lomba mendapatkan hidup yang luks ataupun mewah, sehingga orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kehidupan yang diimpikan tadi, sehingga muncullah tindakan kriminal tadi. Lalu selanjutnya adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Dalam bidang teknologi, berkembangnya internet memudahkan arus informasi diterima oleh orang di seluruh dunia. Terkadang, seseorang dapat terpengaruh dengan ide-ide yang ada meskipun bertentangan dengan norma yang berlaku. Nah, dengan adanya bidang teknologi ini, kadang ide yang muncul itu tidak sesuai dengan norma yang ada, seperti misalnya ada salah satu aplikasi yang memungkinkan kita untuk menjual foto-foto yang dianggap tidak senonoh sehingga bisa menghasilkan uang. Nah, itu adalah contoh dari bidang teknologi. Dalam bidang pendidikan, industrialisasi menyebabkan arah pendidikan menjadi mempersiapkan peserta didik yang sesuai dengan tuntutan industri global, yang terkadang justru abai terhadap penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur jati diri bangsa. Artinya, dengan adanya globalisasi, peserta didik kali ini disiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan terkadang mengabaikan karakter atau penanaman karakter pada masing-masing peserta didik. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai bidang ideologi. Bidang ideologi ini dalam globalisasi membawa banyak pengaruh dari negara-negara lain yang melemahkan penghayatan terhadap Pancasila, dan bisa saja pengaruh tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya dengan kemudahan teknologi, ideologi-ideologi seperti komunis mulai dibangkitkan lagi di Indonesia, misalnya kayak gitu, sehingga penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila bisa semakin tergerus. Pengaruh globalisasi dalam bidang agama, seperti masuknya globalisasi bisa menyisihkan peran agama digantikan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu, sekularisasi semakin berkembang, berkurangnya penghayatan terhadap kepercayaan dan maraknya aliran sesat. Jadi, dampaknya munculnya banyak aliran yang tidak lagi sesuai dengan ajaran intinya. Jadi, ajaran agama mulai tergerus sehingga orang mulai meninggalkan agama. Lalu dalam bidang lingkungan dan kesehatan, perusahaan asing yang mengolah sumber daya alam di Indonesia kerap kali abai terhadap pengelolaan lingkungan, yang jika berlangsung secara terus-menerus akan membuat kualitas hidup manusia di Indonesia akan semakin menurun. Sebagai contoh misalnya pengelolaan limbah yang tidak baik, jika orang-orang di sekitar terus terpapar limbah sungai, maka otomatis kualitas hidupnya akan semakin menurun. Dalam bidang ekonomi, globalisasi menyebabkan banyak perusahaan nasional gulung tikar karena tidak mampu bersaing baik dari segi harga, kualitas, bahkan kemasan. Jadi, konsumen itu biasanya akan lebih tertarik untuk membeli barang dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, bahkan kemasannya lebih menarik. Nah, terkadang perusahaan dalam negeri itu cenderung dari segi harga itu kalah bersaing dengan perusahaan dari luar negeri, sehingga otomatis dalam globalisasi menyebabkan perusahaan dalam negeri tidak mampu bersaing karena kalah saing dengan perusahaan dari luar negeri. Selanjutnya dalam bidang budaya, pengiklanan ikon budaya negara lain secara masif menyebabkan banyak remaja merasa perlu mengadopsi ikon tersebut agar dianggap bagian dari masyarakat modern, sehingga ditakutkan hal tersebut dapat menghancurkan budaya dan identitas lokal. Sebagai contoh misalnya, pengiklanan ikon K-pop misalnya dianggap sebagai budaya yang perlu diadaptasi supaya kita dianggap orang-orang yang hype kekinian gitu. Nah, ketika misalnya kita mengadaptasi budaya tersebut, terkadang budaya lokal itu akan tergerus karena merasa
budaya si K-pop tadi lebih bagus dibanding budaya lokal kita sendiri, sehingga secara tidak langsung kita menghancurkan budaya dan identitas lokal kita sendiri. Lalu ada 4 paham barat yang dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Yang pertama adalah individualisme. Individualisme ini adalah di mana paham kita menganggap bahwa orientasi hidup kita ini hanya berpusat pada diri kita sendiri dan tidak mementingkan kepentingan orang lain. Nah, yang kedua adalah materialisme, di mana kita menilai orang lain berdasarkan apa materi yang mereka punya. Materi di sini maksudnya adalah kebendaan. Dan yang ketiga adalah sekulerisme. Sekulerisme ini adalah paham yang memisahkan kehidupan dunia dengan agama. Dan yang terakhir adalah hedonisme. Hedonisme ini adalah paham yang hanya mencintai dunia tetapi lupa dengan kehidupan selanjutnya. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di grup WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.